pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari perkuliahan administrasi server, yaitu tentang monitoring dan benchmarking. Nah, monitoring sendiri itu berasal dari kata monitor. Jadi benar-benar ya melihat monitor. Di monitoring sendiri itu banyak hal yang bisa dipantau, yaitu ada keamanan, lalu ada apakah ada serangan virus, sinyal, partisi, lalu jumlah user dan lain sebagainya. Jadi apa itu monitoring server? Jadi monitoring server atau server monitoring adalah sebuah proses untuk memonitor semua sistem resource yang terasosiasi dengan server, dengan tujuan in order to mengetahui penggunaan dari resource, ya, pola penggunaan resource, dan mengoptimalkannya untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Nah, monitoring server sendiri ada banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi bisa monitoring memori, disk input output, network interface, jaringannya, kesehatan hardware, lalu layanan apa saja yang sedang berjalan, catatan-catatan apakah ada error, catatan kejadian, ini kejadian dari perangkat lunak, ini kejadian dari sistemnya, dan hal lain sebagainya. Nah, kira-kira ini contohnya. Jadi ini adalah monitoring CPU dan memori selama 6 jam terakhir. Jadi di bawah ini ada waktunya 10.30 sampai 15.30 time. Lalu ini adalah value dari 0 sampai 100%. Di sini diperlihatkan swap memori, physical memory, lalu penggunaan CPU. Jadi melihat ini, memperhatikan ini, mengambil kesimpulan dari sini, itu dikatakan adalah sebuah proses monitoring. Nah, ini adalah monitoring hard disk. Jadi ada space-nya berapa yang sudah terisi, use atau berapa yang free, dan hijau, totalnya berapa dalam persentase sekian, lalu free-nya berapa dalam persen, seperti itu. Nah, dengan monitoring itu ada beberapa keuntungan yang didapat. Sebentar nih, saya geser. Jadi ada beberapa keuntungan yang didapat. Jadi tool monitor itu akan memperlihatkan tentang infrastruktur jaringan dan dapat menangani kebutuhan pengguna jaringan. Jadi melihat trafik jaringan dapat mendeteksi apakah ada serangan yang menuju server. Lalu lebih mudah mendeteksi jika ada virus karena resource jaringannya selalu dipantau kayak gitu. Lalu jika ada masalah pada jaringan, sistem bisa memberitahu masalah secara spesifik. Jadi di bagian mananya yang kira-kira bermasalah. Bahkan beberapa masalah bisa diperbaiki secara otomatis. Perencanaan untuk kapasitas jaringan lebih mudah dan lain sebagainya. Ini ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi monitoring server dan aplikasi, kita dapat membuat sebuah limit atau batasan di mana kapan server itu akan kita lakukan maintenance. Misalnya ketika hard disk sudah mencapai sekian gigabyte, kita akan lakukan maintenance seperti itu. Lalu kita dapat memprediksi disk. Jadi kita dapat memprediksi kapan kira-kira perangkat keras kita akan mencapai umur tertentu atau batasan tertentunya. Hal lainnya adalah kita dapat membuat report atau catatan sendiri secara custom, mau apanya yang ditampilkan atau dilaporkan, itu bisa secara berjadwal atau secara otomatis kayak gitu, berdasarkan interval atau batasan waktu tertentu yang telah kita tetapkan. Itu adalah monitoring. Lalu apa itu benchmarking?
Nah, kalau kita iseng, ini saya iseng. Jadi benchmark itu terdiri dari dua kata. Kalau tadi monitoring adalah satu kata, yaitu monitor, proses memonitor. Nah, kalau benchmark itu terdiri dari dua kata, bench bangku dan mark menandai. Tapi jika digabung, jadi benchmark itu adalah sebuah acuan, point of reference, jadi nilai referensi yang digunakan untuk menentukan kualitas dari sebuah produk atau layanan. Jadi ada nilai acuan, poin-poin tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas dari sebuah produk atau layanan. Ini ada ilustrasi sedikit. Jadi ada sebuah tim sepak bola, ya, ada sebuah tim sepak bola yang akan melakukan benchmark untuk menentukan pemain bolanya apakah bisa lolos sebagai pemain, apa ini Indonesianya, pemain Premier League, jadi pemain liga gitu ya. Jadi ada sebuah klub sepak bola yang akan melakukan benchmark terhadap pemainnya, pesertanya, playernya, untuk menentukan apakah peserta tersebut termasuk kategori Liga Primer. Nah, nilai atau acuan yang akan ditentukan dalam benchmark itu ada jumlah gol yang dicetak selama 5 musim terakhir, ya, posisi bola selama first half time, ini selama kira-kira 45 menit dibagi 2, 20 menit. Posisi bola selama 20 menit pertama, lalu jumlah permainan minimal yang dimainkan dalam turnamen lokal. Jadi ini benchmarknya adalah untuk mengetahui apakah pemain bola termasuk kategori pemain Liga Primer. Nah, nilai acuan yang digunakan adalah jumlah gol yang dimiliki selama 5 musim terakhir, posisi bola dalam 20 menit pertama, dan jumlah minimum game atau permainan bola yang diikuti dalam turnamen lokal. Jadi ada 3 parameter untuk menentukan apakah seorang player termasuk dalam kategori player Liga Primer kayak gitu. Nah, ini adalah proses benchmark. Benchmark kenapa dilakukan, kenapa penting? Jadi untuk mengetahui bagaimana performa sebuah server, untuk mengetahui pengalaman pengguna atau kira-kira apa yang dirasakan pengguna, itu meliputi respon time, jadi bagaimana servernya merespon, dan ketersediaan dari server itu sendiri, untuk memastikan server itu sudah sesuai dengan standar. Lalu untuk meyakinkan, ya, ini service provider atau penyedia jasa lainnya, third party, untuk melakukan kontrak dengan server yang kita buat. Jadi server yang kita buat itu, server yang kita bangun kan akan nanti akan bekerja sama dengan berbagai vendor, entah itu pada jaringannya, pada web servernya, seperti itu, pada maintenance-nya. Jadi kita untuk mengevaluasi apakah server kita itu sudah layak memenuhi standar dari rekan-rekan yang akan menggunakan server kita, seperti itu. Lalu untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan sebelum server itu dijalankan. Jadi sebelum servernya dijalankan, kita tes dulu dengan benchmark ini. Nah, software benchmark perangkat lunak itu ada banyak, Prime 95, Novabench, 3D Mark, Sysomva, Geekbench, segala macam. Ada banyak sekali pilihan. Ini juga masih ada banyak yang belum ditulis. Nah, sekarang saya akan demo beberapa software benchmark yang ada di laptop saya. Nah, yang saya demokan itu adalah benchmarking read speed storage. Jadi mengukur kecepatan read, kecepatan baca dari media penyimpanan. Ini menggunakan View namanya, aplikasinya View. View ini jalan di terminal. Nah, dari View ini kita bisa jalankan perintah untuk mengetahui
kecepatan read storage-nya itu berapa. Kalau di sini hingga 5 megabyte per second. Lalu menggunakan Geekbench. Jadi Geekbench ini akan menampilkan CPU dan memori. Jadi Geekbench juga dapat dijalankan pada terminal. Lalu yang ketiga adalah menggunakan speed test untuk mengukur kecepatan internet yang diterima atau dijalankan oleh server. Nah, sekarang saya akan mencobanya di Ubuntu 20.04. Nah, saya akan mulai dari yang pertama dulu, view. Jadi view ini adalah benchmarking kecepatan read hard disk atau storage-nya. Nah, view berjalan pada terminal. Jadi ada benchmark atau aplikasi benchmark yang dapat dijalankan pada terminal, tidak menggunakan GUI. Jadi umumnya server itu kan hanya terminal base ya, CLI. Nah, view sendiri dapat diinstal menggunakan sudo apt install view seperti ini. Nah, karena di laptop saya sudah terinstall sebelumnya, ya, jadi tidak akan menginstal lagi kayak gitu. Nah, view sendiri itu ada banyak sintaksnya kalau dipilih. Nah, ini bisa dicoba satu-satu, diperdalami satu-satu, sudah lengkap maksudnya apa, seperti itu. Nah, saya akan menjalankan sintaks yang ada pada slide saya. Oke, ini. Jadi sintaks seperti ini. Nah, bagian penting yang perlu diperhatikan adalah ini. Jadi saya akan mencoba mengetes file dengan ukuran 2000 megabyte untuk di-read pada storage ini. Seperti itu kira-kira maksudnya. Lalu berapa kecepatannya dan berapa waktu yang diperlukan untuk membaca file sebesar 2000 mega atau sekitar 2 giga ini. Jadi ditunggu dulu prosesnya. Oke. Sudah. Jadi di sini kita bisa lihat read ya. Read itu kira-kira kecepatannya adalah 500 megabyte per second. Ya, ini adalah kecepatan yang biasa atau standar untuk SSD. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau mau detailnya ini baca bisa mabuk-mabuk, pusing-pusing gitu ya. Kita langsung terima jadinya aja. Jadi hasilnya itu ada di bawah. Itu sekitar 500 megabyte per second. Nah, hasil ini dapat kita bandingkan dengan server lain atau dengan storage lain. Jadi nanti bisa ketahuan yang mana hasil pembacaan storage-nya lebih baik asal sama-sama menggunakan software view ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah ada Geekbench. Jadi Geekbench ini harus di-download dulu pada webnya. Jadi tidak menggunakan sudo apt install. Jadi cukup ketik Geekbench di halaman Google lalu masuk ke download. Nah, disesuaikan dengan versi sistem operasi servernya. Nah, saya akan download yang Linux. Nanti akan otomatis muncul pop-up download ini. Nah, ini sudah saya download, sudah saya unduh sebelumnya. Nah, ini tinggal diekstrak. Atau kalau servernya full dengan terminal, itu bisa download dengan cara widget gitu ya. Cara widget itu kira-kira seperti ini. Sebentar, copy download link, saya clear dulu. Jadi dengan sudo widget. Nah, kita cari dulu linknya ini, lalu kita jalankan ini di terminal, lalu dia akan download. Nah, ini download dengan kecepatan kayak gitu. Saya cancel aja karena sudah download. Nah, lalu ketika download nanti, nah ini si Geekbench ini diekstrak dulu. Cari cara ekstraknya. Cara ekstrak di Linux di terminal itu ada, sesuaikan dengan ekstensi filenya. Jadi ekstrak tar gz, atau saya contohin ekstrak tar gz bentuk. Nah, ini cara ekstraknya seperti ini. Tinggal diikuti saja. Nah, jika sudah diekstrak itu ada folder
folder. Nah, ini dia akan diekstrak menjadi sebuah folder, masuk ke folder ini. Lalu open terminal di sini, klik kanan open terminal. Atau jika sudah diekstrak, nah di sini masuk ke Geekbench folder ini. ls dulu untuk lihat file di dalamnya. Nah, di dalam folder ini ada 3 file. Geekbench 5, Geekbench PLAR, Geekbench x8664 ini. Nah, ubah dulu permission dari Geekbench 5 itu agar dapat dieksekusi. Caranya adalah dengan sudo chmod +x Geekbench 5. Nah, caranya seperti itu. Lalu si Geekbench 5 ini akan dapat dieksekusi. Caranya adalah dengan /Geekbench 5. Nah, Geekbench ini software yang berbayar, tapi masih dapat digunakan secara gratis. Nah, tapi namun dengan batasan-batasan, tidak semua fiturnya dapat diakses atau digunakan dalam mode gratisnya seperti itu. Ini ada emailnya. If you already purchase Geekbench, enter your email address and license key from your email receipt with the following command line. Jadi kalau kita sudah punya lisensi, kita disuruh memasukkan. Kalau tidak, itu ini ada the limitation of tryout mode. Jadi kita sedang menggunakan mode tryout. Other feature are unavailable in tryout mode. Jadi tidak semua fiturnya ada di tryout mode. Tapi fitur tryout mode ini menurut saya sudah lengkap. Jadi ada pengujian prosesor secara single core. Ini berbagai macam PDF rendering, text rendering, kamera, face detection, segala macam. Single core. Jadi untuk single core prosesornya. Nah, kita tunggu dulu. Lalu ada multi core, kemampuan prosesornya dalam memanfaatkan arsitektur multi-core-nya. Nah, menariknya Geekbench ini adalah hasilnya tidak ditampilkan dalam terminal. Jadi hasilnya itu diupload dalam webnya. Jadi kalau server kita atau sistem operasi kita tidak ada mode GUI-nya, link ini harus kita copy paste lalu buka di komputer lain seperti itu. Nah, jika server kita atau sistem operasi kita memiliki browser kayak punya saya sekarang ini, kita tinggal open link aja. Nah, jadi Geekbench akan menampilkan hasil benchmark dari prosesor dan memori yang sudah dijalankan tadi. Jadi single core saya mendapat skor 696, lalu multi core-nya mendapat skor 2023. Nah, lalu ada informasi tambahan di bawahnya seperti sistem operasi, model motherboard, prosesor, kecepatannya, memori, segala macam. Lalu hasil satuan untuk setiap pengujian yang dilakukan. Jadi ini kelihatan detail banget hasilnya kayak gitu. Jadi bisa di compare dengan komputer lain secara satu persatu atau langsung
dari total keseluruhan nilainya. Seperti itu. Nah, kebetulan ini jalannya di VirtualBox, jadi memang tidak maksimal gitu ya. Ini motherboardnya kedati adalah Oracle Corporation VirtualBox. Terakhir, benchmarknya yang masih di terminal adalah ini speed test. Jadi speed test mungkin sudah sering kita coba tapi via web gitu ya. Nah, speed test itu aslinya via web. Yang ini speed test kita bisa jalankan di Chrome, Android, segala macam, Google Play. Nah, speed test ya, untuk di terminal itu ada di webnya, yaitu ini speedtest.net ID apps CLI. Nah, ini dapat kita install di Mac, Ubuntu, Fedora, segala macam. Nah, untuk di yang sekarang saya coba ini di Ubuntu itu Debian, itu tinggal ikutin aja cara installnya, kecuali pada bagian yang ini. Jadi nanti yang diinstal itu adalah sudo apt get install speedtest strip atau minus CLI. Jadi yang ini. Ya. Jadi sudo apt install speedtest CLI. Jadi nanti installnya seperti ini. Langkah-langkahnya diikuti dulu dari yang pertama. Dari ini diikuti aja, dikopas-kopas. Nah, saat install itu menggunakan speedtest min atau minus garis CLI. Nah, seperti itu. Menjalankannya tetap dengan speedtest. Jadi ini kan kelihatan kira-kira di mana server yang dapat digunakan paling dekat dengan lokasi saya. Jadi sekarang saya ada di Denpasar seperti itu. Tadi ada server dengan jarak 0,48 km dari posisi saya sekarang ini. Jadi si speedtest akan mengukur atau membenchmark kecepatan internet saya. Nah, di sini didapatkan hasil kecepatan internet saya, upload dan downloadnya sekian. Jadi hasil-hasil ini dari speedtest, dari Geekbench, dari View itu dapat dibandingkan, dikomparasi dengan hasil dari server lainnya. Dapat juga hasil ini dicatat, lalu dibandingkan dengan acuan. Misalnya kita memiliki standar server untuk melaksanakan apa, untuk server untuk melakukan apa. Jadi kita sudah punya nilai-nilai value dari server kita ini untuk dia jadikan acuan apakah server kita memenuhi suatu standar itu. Seperti itu kira-kira proses benchmarking menggunakan Ubuntu. Semoga bermanfaat.